Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 tukang bangunan di distrik Seraidala, Kabupaten Yaukimo tewas ditembak teroris Papua. Ratusan warga Jayapura tolak penunjukan pelaksana harian gubernur oleh Mendagri. Vaksinasi massal di Merauke langgar protokol kesehatan. Kelompok teroris Papua kembali membunuh warga sipil. Kali ini korbannya pekerja bangunan di Kabupaten Yaukimo Kamis lalu. Dalam serangan itu 4 orang tewas dan 1 orang selamat. 3 jenazah tiba di Bandara Mopah Merauke menggunakan pesawat komersil Sabtu lalu. Sementara 1 jenazah dibawa ke Bandara Sentani Jayapura. Ketiga jenazah ini langsung dibawa ke rumah masing-masing di distrik Jagebob. Mulai berangkat itu tanggal 11 Juni. Sekitar 3 minggu sudah kakak itu mengalami musibah yang luar biasa. Pas ke sana itu kerja apa Pak di sana awalnya itu? Di sana kakak itu bangunan. Karena bangunan Pak ya? Dia mengerjakan bangunan rumah yaitu milik warga. Milik Ya, warga Yaukimo. Yaukimo, yaitu kepala suku Pak. Oh gitu. Jadi sengaja waktu tahun sebelumnya itu memang sudah buatkan pondasi. Nah selanjutnya untuk tahun yang ini rencana mau dilanjutkan untuk sebagai pembangunan. Disitulah awalnya memang tahun-tahun yang dulu kakak nggak pernah ikut, tapi saat ini karena diajak oleh temannya yang namanya Pak Pak yang temannya itu, jadi akhirnya kakak ikut dengan 4 orang termasuk berjalan ke sana. Darmawan, salah satu korban yang selamat, mengatakan mereka diserang pelaku secara membabi buta. Tiba-tiba ya? Mendadak itu ada berapa banyak itu GPKB-nya itu? Sekitar kurang lebih 30-an. 30 orang ya, langsung nembak semua ya ke sasaran itu ya. Waktu itu masnya sempat lari ke mana sampai bisa selamat itu? Ke hutan. Ke hutan ya. Terus yang 4 ini memang tidak bisa melarikan diri, ketangkap. Dia lari juga. Oh lari juga, tapi ketembak ya. Ketembak. Itu di Brondong memang ya. Laras panjang. Laras panjang ya. Nah setelah kejadian itu memang langsung ada bantuan dari TNI Polri atau gimana? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pada saat itu seperti apa untuk menyelamatkan diri semuanya itu? Kita lari ke hutan semua. Lari ke hutan ya. Berapa jam kemudian baru ada bantuan dari TNI Polri waktu itu? Sekitar ya 1 hari lebih lah. Oh 1 hari lebih. Berarti kejadiannya sudah terjadi 1 hari baru ada bantuan itu ya? Mulai hari Kamis. Oh, hari Kamis. Nah KKB waktu itu memang dia sering kelihatan di situ, di lokasi itu? Kurang tahu juga. Oh gitu. Itu Brondongnya coba dari mana? Dari atas apa dari bukit atau dari mana? Dari jalan. Dari jalan ya? Oh gitu. Jalan. Bukan dari bukit. Memang pada saat itu tidak curiga sama mereka itu? Bawa senjata enggak ya? Nggak tahu kalau mau datang. Selain menyerang korban, kelompok teroris ini juga sempat menyandera 4 warga sipil. Pasca teror, ratusan warga di Kampung Bingki, distrik Seraidala memilih mengungsi. Mereka sebagian besar pergi ke Asmat yang berbatasan dengan kampung mereka. Ini masyarakat merasa ketakutan dan mereka melaksanakan pengungsian. Kami evakuasi mereka ke daerah yang lebih aman, yaitu mereka melaksanakan evakuasi ke Mabul. Mabul adalah daerah perbatasan Yaukimo dengan Asmat. Yang dievakuasi ada kurang lebih 250 orang. Sampai saat ini sudah 70 orang terevakuasi ke Mabul daerah Asmat. Evakuasi terhadap jenazah dari Yaukimo sempat tertunda selama 1 hari karena polisi dan tentara mengalami kendala transportasi ke lokasi di Kampung Bingki. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura.
Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan SP5 Pomako, Mimika, Sabtu lalu. Sebuah truk tangki BBM menabrak pengendara sepeda motor sehingga pengendara bernama Supermis meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Mimika Ibtu Devrisal mengatakan truk melaju dari arah Jalan Poros SP5 menuju Pelabuhan Pomako. Saat di tikungan tajam tiba-tiba muncul pengendara motor sehingga pengemudi yang terkejut tidak bisa lagi membanting setir untuk menghindari tabrakan. Kemudian antara pengemudi sepeda motor dengan supir tangki ini, itu mobil tangki dari arah SP5 mau ke Pomako. Sampainya di Jalan Poros SP5 itu, kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban itu dari arah SP6 mau ke SP5. Sehingga pada saat tikungan terjadi tabrakan, yang mana pengemudi kendaraan roda 2 tersebut, pengemudi sepeda motor tersebut menabrak daripada mobil tangki. Korban meninggal di tempat. Truk tangki BBM beserta motor milik korban langsung diamankan di kantor Polsek Kuala Kencana. Sementara pengendara truk tangki sudah ditahan di kantor Lantas Mimika. Jenazah korban, Supermis, langsung diterbangkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Penunjukan Dance Yulian Flasi sebagai pelaksana harian atau PLH Gubernur Papua berbuntut panjang. Gubernur Papua akhirnya melaporkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Presiden Joko Widodo. Rifai Darus, juru bicara Gubernur Papua, mengatakan Lukas NMB sangat menyayangkan surat penunjukan yang dikeluarkan Dirjen Otda pada tanggal 24 Juni yang mengangkat Dance Yulian Flasi sebagai PLH. Kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas NMB diacuhkan dan tidak digunakan. Yang ketujuh, berdasarkan pada poin ke-6, maka dalam waktu dekat Gubernur Papua Bapak Lukas NMB akan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua. Sehubungan dengan itu, masyarakat Papua diminta untuk tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas NMB. Gubernur meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apapun. Kita jaga keamanan tanah Papua ini bersama-sama dan mari hindari segala aktivitas yang bersifat destruktif dan inkonstitusional. Sementara itu ratusan warga berkumpul di halaman kantor Demokrat Papua di Kota Raja. Mereka meminta Presiden membatalkan penunjukan Sekda sebagai pelaksana harian Gubernur Papua. Masa bahkan sempat memblokade jalan Kota Raja. Sebagai PH Gubernur, masyarakat Papua menyatakan itu menolak dengan tegas, meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menarik dan membatalkan SK atau penunjukan PLH kepada Dance Flasi karena menurut masyarakat, Gubernur Lukas NMB hari ini sementara menjalani rehabilitasi atau pemulihan kesehatan pasca operasi di Singapura. Oleh sebab itu, masyarakat Papua yang hadir hari ini di kantor Demokrat dari seluruh kabupaten kota, mereka menyatakan sikap. Mereka minta untuk pemerintah pusat untuk segera membatalkan karena menurut masyarakat bahwa penunjukan pada Dance Flasi tidak sesuai dengan mekanisme dan juga ini adalah pembunuhan karakter terhadap tokoh idola daripada masyarakat Papua itu Bapak Gubernur Lukas NMB. Sekda Papua Dance Flasi pada Kamis lalu melalui surat Mendagri diangkat menjadi pelaksana harian Gubernur Papua. Pengangkatan ini bertujuan untuk melancarkan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan atas nama gubernur. Namun keluarnya surat ini dianggap sebagai kudeta terhadap Gubernur Papua. Lukas NMB sejak 9 Mei berobat di Singapura. Tugas pemerintahan kabarnya dikelola dari jarak jauh karena Wakil Gubernur Clementinal meninggal dunia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini dia.
Badan Nasional Penanggulangan Teroris menggandeng tokoh adat, agama, dan masyarakat untuk menangkal paham radikalisme di Merauke. Sabtu lalu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar bertemu dengan para tokoh ini. Ia mengatakan para tokoh perannya sangat penting karena berhadapan dengan warga. Oleh karena itu, saran mereka untuk mencegah radikalisme amat dihargai. Berkesempatan juga berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat. Salah satunya beliau ini adalah tokoh adat sesepuh Merauke, Bapak John William C, yang tentunya dikenal juga sebagai selain tokoh adat adalah tokoh pemerintahan yang pernah memimpin Kabupaten Merauke. Jadi hari ini yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat, masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada, kita memaksimalkan, mengefektifkan upaya-upaya pencegahan berkembangnya paham radikal, intoleran yang mengarah terorisme di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. Dan juga termasuk tadi banyak saran yang disampaikan oleh Pak John sendiri. Mungkin Pak. Sebelumnya 12 teroris ditangkap di sejumlah lokasi di Merauke pada Mei lalu. Kelompok radikal tersebut berencana meledakkan rumah ibadah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi massal yang dilaksanakan di 3 tempat di Merauke Sabtu lalu melanggar protokol kesehatan. Minimnya petugas pengawas menyebabkan antrean panjang warga yang justru berpotensi menularkan virus corona. Vaksinasi massal dilakukan di 3 tempat di Merauke, yakni di halaman Polres, Klinik Kesehatan Polres, serta di Aula Kodim 1707. Namun pelaksanaan terkesan tidak siap, sehingga warga yang berdatangan tidak terkendali dan sulit diatur. Seorang warga, Alfa, bahkan tidak menyadari kalau dirinya telah melanggar protokol kesehatan. Ya, saya juga nggak tahu Pak, tadi saya datang ke sini sudah seperti ini, saya pikir pakai nomor antrian gitu Pak, tapi ternyata tidak. Saya juga kaget tadi ke sini langsung seperti ini. Ikutan saja ya? Iya. Paurdokes Polres Merauke Dr. Rahmadani mengatakan sudah berupaya agar tidak terjadi antrean dan melanggar prokes. Namun petugas dan warga jumlahnya tidak sebanding. Disiapkan untuk vaksinasi massal ini? Vaksinasi massal ini kita siapkan ada 900 dosis. Dilaksanakan di berapa tempat, Dok? Di 3 tempat, jadi di Klinik Polres, di Polres Merauke, dan juga di Kodim. Nah, apa harapan dokter sendiri selaku pelaksana vaksin ini? Ini kan kalau kita lihat baik di Polres, di Kodim maupun di sini, ini sepertinya prokes ini kurang ditaati oleh warga ini, Dok. Harapan kami setelah vaksinasi ini, cakupan vaksinasi di Indonesia, terutama di Kabupaten Merauke ini, cakupannya meningkat pertama. Yang kedua, terbentuknya herd immunity dari masyarakat. Untuk prokes, memang kami kurang memantau di luar ya, tapi kami berusaha untuk menertibkan masyarakat yang datang. Vaksinasi massal di Merauke dilakukan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Polres Merauke. Sebanyak 900 vaksin disiapkan untuk warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penularan COVID-19 makin mengkhawatirkan di Merauke. Dari 48 kasus, kini melonjak 4 kali lipat menjadi 168 kasus hanya dalam waktu sepekan. Angka tersebut berdasarkan hasil pelacakan Satgas COVID-19 terhadap penumpang pesawat yang tiba di Merauke, termasuk puluhan pegawai kantor otoritas bandara dalam 2 hari terakhir. Kemudian kan kita tracing kontak eratnya di kantor, institusi, instansi, karena hanya orban. Secara kita keseluruhan dalam rangka pengetatan ini kita pemberlakuan work from home dan work from office 50-50. Itu sampai kapan nih, Dok, itu mereka tuh? Kita melihat perkembangan saya kira kita mengikuti perkembangan kasus. Kalau kasusnya sudah menurun, kita ikuti dalam ini, ya mungkin akan ada pelonggaran. Tapi kan kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan. Kalau tidak seperti itu kan bisa aja nanti semakin turun. Kini jumlah kasus positif COVID-19 di Merauke menjadi bertambah 400%. Kondisi ini mengkhawatirkan. Satgas COVID-19 sudah menempatkan petugasnya di bandara untuk menyaring penumpang yang tiba di Merauke melalui tes usap.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Varian baru COVID-19 diduga sudah masuk ke Merauke. Hal ini berdasarkan jumlah kasus yang positif yang meningkat tajam akhir-akhir ini. Sabtu lalu, Dinas Kesehatan Merauke mengirim 15 sampel COVID-19 ke Jakarta untuk mendeteksi kemungkinan adanya varian baru atau Delta yang belakangan mengganas di sejumlah daerah di Jawa. Ke-15 sampel harus dikirim ke Jakarta karena Pemda Merauke belum memiliki alat pendeteksi COVID-19 varian baru. Ke-15 sampel ini berasal dari pasien COVID-19 yang memiliki gejala mirip varian baru yang menular sangat cepat, bisa menjangkit anak-anak, serta menyerang mereka yang sudah divaksin 2 kali. Dinas Kesehatan Merauke sudah mencurigai masuknya varian baru ke Merauke dari luar Papua seperti Jakarta dan sekitarnya. Cukup cepat, itu salah satu kriteria untuk kita identifikasi. Ya. Kemudian ada beberapa kasus COVID yang terdeteksi dalam 3 hari, 1 minggu ini, 2-3 hari ini cepat sekali naiknya. Ya. Kemudian ada juga yang sudah tervaksin, artinya sudah vaksinasi 2 kali masih terinfeksi. Kemudian ada juga penyintas yang terinfeksi, ada juga anak-anak, sehingga itu ya sebagai dasar untuk kita curiga jangan sampai ini varian baru. Ini tracing dari mana, Dok, yang dikirim? Ya. Tracing dari mana yang ini? Ya, tracing dari kasus-kasus yang ada sebelumnya. Yang positif dari kontak erat pelaku perjalanan, juga ada juga pelaku perjalanan. Karena mereka datang dari wilayah yang kita identifikasi sudah ada varian baru, ya jangan sampai. Hasil pemeriksaan ke-15 sampel itu baru akan diketahui dalam waktu sepekan. Varian baru atau Delta sudah masuk ke Indonesia. Varian Delta mencetak rekor baru di India dengan membunuh sebanyak 250.000 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi massal digelar Polri dan TNI serentak di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Mimika. Program ini mendapat perhatian serius masyarakat. Mereka begitu antusias sehingga yang datang melebihi target. Dari 1.000 orang, ternyata yang mendaftar untuk divaksin mencapai 4.000 orang. Untuk mengantisipasi membeludaknya warga, Polri dan TNI serta dibantu pemerintah daerah menambah stok vaksin Sinovac di 6 tempat pelayanan penyuntikan. Yang pertama rasa takut sih, tapi kalau setelah divaksin sudah biasa saya. Ya bersyukur. Tingginya antusias warga Mimika untuk divaksin membuktikan warga semakin sadar akan bahaya penularan COVID-19, khususnya varian baru. Antusias masyarakat khususnya di Kabupaten Mimika sangat tinggi, ya, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Polri dengan pemerintah. Ya, ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksin untuk mencegah penularan COVID-19 sangat tinggi. Ya, terlebih kita ketahui bersama bahwa virus varian baru sudah masuk di wilayah kita, di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa. Untuk mencegah masuknya, kita tidak berharap masuknya apabila masuk di wilayah Timika, khususnya Timika ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Saat ini di Mimika ternyata belum ditemukan COVID-19 varian baru, namun program vaksinasi massal dipercepat karena terjadi peningkatan angka penularan COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Polres Mimika melakukan inisiasi dan juga unsur TNI dan juga Pemda melakukan percepatan vaksinasi COVID. Kita tahu bahwa hari ini COVID sedang meningkat di Pulau Jawa dan beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Nah, di Kabupaten Mimika, saya pikir kita harus menyiapkan respon cepat dan selain protokol kesehatan sebagaimana anjuran dari pemerintah dengan melaksanakan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan tetap tinggal di rumah. Salah satu hal sebagai intervensi atau respon dalam penyebaran COVID-19 adalah pelaksanaan vaksinasi. Perlu diantisipasi dari sekarang. Meningkatnya kasus di Pulau Jawa itu ujungnya polanya pasti akan sama dengan di Papua. Percepatan vaksinasi ini tentu saja pada ruang-ruang publik. Kami mengusulkan agar semua tempat-tempat
yang melayani masyarakat, termasuk toko-toko, wajib karyawannya dan pemiliknya harus divaksin. Jika tidak, maka mestinya tidak boleh beroperasi, termasuk warung-warung makan. Kemudian sopir-sopir angkot yang melayani masyarakat. TNI, Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama untuk melakukan vaksinasi di Mimika selama 3 hari. Saat ini yang sudah tervaksin sebanyak 1.600 orang, maka sisanya akan divaksin pekan depan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Untuk menekan penularan COVID-19, Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura terus memeriksa kesehatan penumpang kapal yang masuk ke Jayapura. Petugas melakukan tes usap PCR ratusan penumpang kapal KM Labobar dan KM Dobon Solo yang berlabuh di Pelabuhan Laut Jayapura Sabtu lalu. Pelabuhan dan bandara adalah pintu masuk ke Jayapura yang rawan penularan. Dari 3.000 penumpang kapal, sebanyak 359 orang harus dites usap PCR. Hasil tes masih menunggu pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan Daerah Papua. Bila ada yang terkonfirmasi positif, yang bersangkutan akan langsung dikarantina. Itu semua merupakan penumpang-penumpang yang berasal dari luar Papua, mulai dari Jakarta, Surabaya, Lampung, dan Makassar. Malam ini juga demikian, kita kedatangan kapal Dobon Solo. Penumpang yang turun 1.182. Namun yang kita rapid sebanyak 144. Terutama fokus pada penumpang yang berangkat dari luar pelabuhan Papua. Kenapa demikian? Karena memang dari daerah itulah rata-rata mereka berangkat dan di situ daerah merah. Jadi kita antisipasi lebih tajam lagi khususnya kepada penumpang yang berangkat dari luar pelabuhan Papua. Pemeriksaan tes usap PCR hanya diberlakukan terhadap orang dari luar Papua karena kemungkinan besar mereka sudah terjangkit di daerah asalnya. Sementara penumpang dari wilayah Papua dan Papua Barat hanya divalidasi kartu kesehatan oleh tim KKP Pelabuhan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. PON ke-20 tinggal 3 bulan lagi. Panitia terus merampungkan seluruh persiapan, salah satunya mendatangkan peralatan voli. Tim pemeriksa kelayakan peralatan panitia besar PON mengecek langsung peralatan voli yang didatangkan dari Jepang Sabtu lalu. Saat ini peralatan itu sudah berada di gudang milik pihak ketiga di Jakarta. Barang yang ada, baik voli pasir maupun voli indoor, itu sudah lengkap sesuai dengan spesifikasi dan standar internasional ya. Terus kayak untuk bahannya juga sudah memenuhi persyaratan. Hanya mungkin ada beberapa yang mungkin harus dilengkapi dari administrasinya. Mungkin itu kami harus melihat juga persyaratan-persyaratan dari pengirimannya ya. Pengirimannya mungkin bea cukainya apa udah lengkap atau juga dari sertifikasinya internasionalnya itu sudah memang kami lihat dari lisensinya nanti. Tentunya kita harap barang-barang ini segera dikirim ke Papua karena ada kemungkinan kita akan mengadakan test event. Ya. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai latihan buat panitia di sana juga, bagaimana cara masangnya, bagaimana setupnya, segala macam. Selain peralatan voli, peralatan untuk cabang olahraga biliar juga sudah berada di Surabaya. Peralatan olahraga bola sodok ini didatangkan dari Cina, Korea, Belgia, dan Inggris. Rencananya peralatan tersebut akan segera dikirim ke Mimika untuk diuji coba para atlet. Snookernya juga ada 3 dan tipenya juga Wiraka, tipe M1. Nah, untuk meja snooker Wiraka dan poolnya itu asalnya dari Cina. Untuk meja karungnya kita pakai merek Hollywood, kita impor dari Korea. Nah, untuk pengiriman ke Timikanya kita sewa kontainer 40 feet. Estimasi minggu depan sudah bisa berangkat, dimana jika nggak ada halangan menurut pihak ekspedisi
memerlukan waktu kurang lebih 14 hari. Saya kira ini meja yang luar biasa ya, baik dari meja karom, kemudian meja pool, kemudian meja snooker. Saya kira karena ini yang pertama kali, jadi ini suatu kemajuan buat Indonesia secara keseluruhan. PON Papua akan digelar dari tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang di 4 lokasi yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.